Mata Xiaoyan cerah karena munculnya api esensi dari api pembakaran 3000. Orang tua King Hua, yang telah mengamati dari jarak dekat, berubah menjadi sosok buram pada saat ini saat dia bergegas ke api esensi dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya saat melihat iblis tua King Hua bereaksi begitu cepat. Matanya berkedip, tapi dia tidak segera bertindak. Meskipun api esensi telah muncul, masih ada 3 sesepuh terhormat dari aula jiwa yang melihat dengan niat buruk. Tidak mudah untuk merebut api ini. Kecepatan iblis tua King Hua sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan naga api hitam pekat. Ekspresi panas melintas di matanya. Douki yang besar dan perkasa melonjak dari telapak tangannya dan meraih naga api. Kamu mencari kematian. Douki dari iblis tua King Hua baru saja dipanggil ketika beberapa tangisan dingin tiba-tiba terdengar bahkan sebelum dia bisa melakukan kontak dengan api esensi. Segera, gelombang suara logam yang berderak ditransmisikan. Angin yang gelap dan dingin menusuk punggung iblis tua King Hua. Setan tua King Hua sedikit mengerutkan kening saat merasakan kekuatan ganas ini. Tubuhnya berkedip, dan dia buru-buru menghindar. Setelah itu, matanya sedingin es saat dia melihat orang berpakaian hitam yang telah turun tangan. Orang lain tidak diizinkan untuk melanggar hal-hal yang diinginkan Hall of Souls-ku. Orang berpakaian hitam itu dengan dingin tertawa. Lebih dari selusin rantai hitam pekat berlama-lama di sekitar tubuhnya seperti ular berbisa. Pekikan spiritual yang tajam terus dikirim dari rantai. Saya akan mengawasinya. Kalian semua harus bertindak dan merebut api esensi. Petik 2. Orang berpakaian hitam, yang telah menyerang iblis tua King Hua, menoleh kedua lainnya Douzuns berpakaian hitam. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti, kedua Douzuns berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka bergegas menuju api esensi. Ekspresi iblis tua King Hua sedikit berubah saat melihat aksi kedua orang ini. Kakinya baru saja melangkah keluar ketika lebih dari selusin rantai hitam pekat memotong udara. Mereka membawa aura tajam dan dingin yang menyelimuti semua titik vitalnya. Bajingan, King Hua tua segera mengeluarkan kutukan pelan saat rantai hitam gelap ini bergegas. Namun, dia tidak berani dengan mudah meremehkannya. Douki di dalam tubuhnya melonjak saat ini. Menggunakan tangan kosong, dia memulai pertarungan yang sulit dengan Douzun yang berpakaian hitam itu. Sementara iblis tua King Hua direcoki, kedua Douzuns berpakaian hitam itu mengelilingi naga api kecil berwarna hitam pekat itu di belakang yang lain di depan. Mata mereka bertukar pandang satu sama lain, dan jari-jari mereka berkedip. 10 rantai yang agak kecil, hitam pekat keluar dari lengan baju mereka dengan suara berdentang. Setelah itu, mereka dengan kejam bergegas ke api esensi dari api 3000 pembakaran. Ukuran naga api kecil itu masih cukup mengesankan, berukuran sekitar 10 kaki. Meskipun ukurannya jauh lebih rendah dari dirinya sebelumnya, aura destruktif yang samar-samar hadir di sekitarnya menyebabkan seseorang menjadi takut untuk meremehkannya bahkan sedikit. Kilatan tajam melintas di atas mata api 3000 yang membakar dalam menghadapi serangan gabungan dari dua Douzuns berpakaian hitam. Hari ini, ia telah lolos dari segel 3 kepala besar dengan banyak kesulitan. Tidak disangka bahwa ia telah dipaksa untuk meninggalkan tubuh aslinya oleh individu ganas dari Hall of Souls tepat setelah ia melarikan diri. Api hitam pekat menutupi seluruh tubuh 3000 api yang membara. Ia mengayunkan ekor naganya, yang berubah menjadi petir hitam. Itu bergegas menuju Douzun berpakaian hitam di depannya. Douzun berpakaian hitam itu sedikit terkejut saat dia melihat 3000 Burning Flame membalas. Nasib Old Mugu sebelumnya telah membuatnya takut meremehkan nyala api. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam-hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Mereka seperti ular piton raksasa karena bertabrakan dengan keras dengan api 3000 pembakaran. Dentang-dentang-dentang, bentrokan sengit antara kedua belah pihak menyebabkan percikan api. Segera, gelombang demi gelombang suara metalik yang jernih muncul. Piton rantai yang ganas benar-benar terpisah setelah menghadapi serangan 3000 Burning Flame. Binatang ini sangat kuat, meskipun jantung Douzun berpakaian hitam ini dipenuhi dengan kehati-hatian, pingsan saat bersentuhan agak melebihi harapannya. Segera, langkah kakinya bergerak dan tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia baru saja menunjukkan tanda-tanda mundur ketika ruang itu bergoyang. 3000 Burning Flame hitam gelap bergegas keluar dari ruang angkasa. Setelah itu disertai dengan aura destruktif yang melesat ke arah posisi jantung Douzun yang berpakaian hitam, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Serangan yang sangat sengit dari 3000 api yang terbakar ini telah membangkitkan aura yang ganas di dalam hati Douzun yang berpakaian hitam ini.
Sejak kapan dia dipaksa dalam keadaan seperti itu selama bertahun-tahun ini? Aura ganas ini baru saja melonjak di dalam hatinya ketika Do Jun yang berpakaian hitam tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kabut yang luas, kuat, hitam pekat, dan dingin menyembur dari tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan tanpa ampun. Bang! Pukulan itu bertabrakan dengan naga api. Ledakan bergemuruh bergema di wilayah bintang. Gelombang api panas menyapu seperti kilat. Bro, ekspresi Do Jun yang berpakaian hitam berubah hampir seketika setelah tabrakan di antara keduanya. Seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Setelah tabrakan ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya 3000 Burning Flame ini. Meskipun 3000 Burning Flame telah melemah setelah mengalami berbagai pertempuran, kekuatan pemusnahannya masih berhasil menghancurkan pertahanannya dengan cara yang mudah dalam sekejap. Kaki Do Jun yang berpakaian hitam terus melangkah mundur. Sesaat kemudian, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Wajahnya dipenuhi syok. Tidak heran Old Mugu bahkan tidak bisa menerima pukulan lebih awal. Kekuatan destruktif ini terlalu sulit untuk diblokir. Meskipun Do Jun berpakaian hitam terluka parah, nyala api hitam gelap dari api 3000 pembakaran juga menjadi jauh lebih gelap. Jelas, serangan tadi telah menghabiskannya. Serang, itu tidak akan bertahan lama. Do Jun berpakaian hitam itu menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia melihat nyala api di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba menjadi redup. Sukacita melonjak di matanya yang terkejut saat dia berteriak kepada temannya. Do Jun lainnya dari Hall of Souls juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun, setelah pengalaman sebelumnya, mereka jauh lebih berhati-hati. Dia melambaikan lengan bajunya dan roh yang tak terhitung jumlahnya, tertutup kabut hitam, muncul. Setelah itu, mereka melonjak menuju 3000 Burning Flame dari segala arah. Dari kelihatannya, dia bermaksud menggunakan ledakan jiwa untuk benar-benar menghabiskan kekuatan yang tersisa dari api pembakaran 3000. Meskipun taktik ini kejam, namun harus dikatakan bahwa itu cukup efektif. Di bawah tuduhan bunuh diri dari roh-roh yang tak terhitung jumlahnya, 3000 Burning Flame hanya bisa terus mengelak. Namun, api hitam pekat di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih pucat. Tampaknya menunjukkan tanda-tanda kembali ke jenis api ungu hitam di masa lalu. The 3000 Burning Flame terus menghindari ledakan jiwa saat raungan marah bergema di udara. Melihat pemandangan ini, Old Mugu dan Do Jun berpakaian hitam, yang telah menderita kerugian besar di tangan 3000 Burning Flame, juga menghela nafas lega. Jika keempat Do Juns tidak dapat menangani 3000 Burning Flame meskipun bertindak bersama, mereka pasti akan dihukum ketika mereka kembali. Xiao Yan di kejauhan mengamati 3000 Burning Flame yang dipaksa untuk mengelak oleh taktik Do Juns dari Hall of Soul. Matanya perlahan menyipit. Saat ini, dia bisa merasakan 3000 Burning Flame semakin lemah. Hal-hal buruk. Tidak disangka orang-orang dari Hall of Souls ini akan sekejam ini. Mereka menggunakan taktik seperti itu untuk menghabiskan kekuatan 3000 api yang membakar. Jika ini terus berlanjut, api 3000 pembakaran kemungkinan akan mendarat di tangan mereka. Qiuling di samping berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius yang tidak biasa. Apakah guru dan yang lainnya tidak membebaskan diri mereka sendiri? Cao Ying mengerutkan alisnya dan bertanya. Wilayah bintang ini tidak dapat menampung begitu banyak elit Do Juns. Awalnya, wilayah bintang seharusnya runtuh segera setelah orang-orang ini masuk. Namun, dari kelihatannya, ketiga ketua asosiasi sedang menstabilkannya. Saya pikir mereka seharusnya bisa membagi perhatian mereka dan segera masuk, Qiuling menjawab. Apa yang harus kita lakukan? The 3000 Burning Flame sepertinya tidak akan bertahan lama. Chen Dan dengan lembut bertanya. Serahkan padaku. Tawa tiba-tiba ini menyebabkan Qiuling dan yang lainnya terkejut. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan, hanya untuk melihat bahwa dia memiliki wajah yang penuh senyuman. Penatua pertama Qiuling, dapatkah saya mengundang Anda untuk campur tangan dan memblokir Old Mugu dan Do Jun yang terluka lainnya dari Aula Jiwa? Xiao Yan melihat sekeliling saat dia bertanya. Old Mugu dan Do Jun berpakaian hitam itu terluka parah. Tidak sulit untuk memblokir mereka. Qiuling ragu-ragu sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku harus merepotkan penatua pertama Qiuling sehubungan dengan mereka berdua. Serahkan Do Jun terakhir dari Hall of Souls dan 3000 Burning Flames padaku, Xiao Yan sedikit tertawa. Bisakah kamu mengatasinya? Qiuling terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera bertanya dengan agak ragu. Meskipun dia tidak memiliki komentar tentang kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan, ini saat ini bukan penyempurnaan pil. Sebaliknya, itu adalah pertarungan yang nyata. Dari tampang aura Do Jun dari Hall of Souls,
yang bertarung melawan 3000 Burning Flame, dia seharusnya menjadi ahli yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Douzun. Dengan kekuatan Xiao Yan, melawannya dan berurusan dengan 3000 Burning Flame bukanlah tugas yang santai. Xiao Yan tersenyum menghadapi keraguan Qiuling. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu berubah menjadi sosok manusia emas. Mengejutkan wayang langit-langit yang telah berevolusi setelah mengalami banyak pil lightning. Qiuling kaget saat melihat wayang langit dengan kilau emasnya. Dia perlahan mengangguk. Itu mungkin baginya untuk merasakan sedikit bahaya darinya. Karena Anda yakin, saya akan menyerahkan 3000 Burning Flame dan Douzun dari Hall of Souls kepada Anda. Ini secara alami akan lebih baik jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menundukkan 3000 api yang membara. Qiuling memandang Xiao Yan dalam-dalam. Dia secara alami sadar bahwa Xiao Yan sangat tertarik pada api 3000 pembakaran. Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk. Dia tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak perlu. Kakinya melangkah melalui ruang kosong, dan tubuhnya bergegas ke arah Douzun dari Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat. Wayang langit di sisinya berubah menjadi cahaya keemasan yang mengikuti di belakang. 3000 Burning Flame, kamu milikku. Panas berapi-api yang sulit disembunyikan melintas di mata Xiao Yan saat dia menyaksikan naga api hitam kecil. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Old Mugu telah merasakan Xiao Yan saat sosoknya melintas ke depan. Segera, mata Old Mugu menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas. Xiao Yan tidak mendengar atau repot-repot menghadapi tangisan Mugu tua. Dia membawa wayang langit dan melepaskan kecepatannya secara maksimal. Dia bergegas menuju Douzun dari Hall of Souls yang memblokir api 3000 pembakaran. Bunuh dia. Niat membunuh yang sangat dalam melonjak ke mata Old Mugu saat dia melihat Xiao Yan mengabaikan tangisannya. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Douzun yang berpakaian hitam, yang telah terluka oleh 3000 Burning Flame sebelumnya. Douzun berpakaian hitam itu mengangguk setelah mendengar teriakan Old Mugu. Keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan. Douki mereka yang besar dan perkasa menyebabkan gelombang riak muncul. Tubuh keduanya baru saja bergerak tidak jauh ketika ruang di depan mereka terdistorsi. Sesosok perlahan muncul dan memblokir keduanya. Qiuling, pergilah. Wajah Old Mugu menjadi dingin saat dia berteriak saat melihat Qiuling muncul di hadapannya. Qiuling hanya tertawa dingin di hadapan tangisan dingin Mugu tua. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Douki di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa ditahan. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Old Mugu. Ekspresi Old Mugu sedikit berubah saat melihat Qiuling bergegas. Dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Qiuling. Matanya segera beralih ke Douzun yang berpakaian hitam di sisinya. Dia menyarankan dengan suara yang dalam, ayo serang bersama dan jaga orang tua ini. Dimengerti, Douzun berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga terluka parah. Kekuatan pemusnahan khusus dari 3000 Burning Flame telah menyebabkan bagian dalam tubuhnya terluka parah. Dengan kondisinya yang sekarang, dia tidak bisa bertarung dengan Qiuling sendirian. Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua untuk bertarung bersama. Senyuman dingin melintas di mata Qiuling saat dia melihat kelompok Old Mugu menyerang bersama. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekati mereka dengan sikap yang lebih ganas. Douzun berpakaian hitam yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis tua King Hua juga merasakan saat kelompok Xiao Yan bertindak. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mencoba melarikan diri dari pertempuran. Namun, iblis tua King Hua terus mengganggunya. Sial sekali. Saya bertemu orang tua Yao Chen saat itu ketika mencari api surgawi. Sekarang, saya telah bertemu dengan muridnya saat melakukan hal yang sama, lupakan saja. Mungkin diriku yang dulu tidak memiliki nasib seperti itu. Kali ini, saya akan membantu anak kecil ini karena persahabatan saya dengan Yao Chen. Petik 2. Setan tua King Hua melirik Xiao Yan, yang bergegas menuju api 3000 pembakaran. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya sebelum dia menyerang ke depan. Douki melonjak saat dia dengan tegas mengganggu Douzun yang berpakaian hitam itu. Kabut hitam terus-menerus melonjak dari lengan aula jiwa Douzun terakhir ke segala arah. Bagian dalam kabut hitam tampaknya dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung banyaknya. Mereka tercurah seperti badai. Setelah itu, mereka meledak di tubuh api dari 3000 api yang membakar, menyebabkan nyala api hitam pekat itu bergetar. Segera, api pembakaran 3000 ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Douzun dari aula jiwa menghela nafas lega saat mereka menyaksikan api ungu hitam yang surut dari 3000 Burning Flame. Namun,
Tepat ketika dia akan melepaskan jiwa untuk menghancurkan dirinya sendiri, angin yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dentang, sementara ekspresinya telah mengalami perubahan drastis, pakaian di punggungnya robek dan kabut hitam diaglomerasi menjadi rantai yang dengan keras mengalir keluar. Setelah itu, gelombang suara logam yang jernih bergema di udara. Bang! Meskipun rantai telah memblokir serangan itu, kekuatan sisa masih mengguncang Douzun ini dari Hall of Souls sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok berwarna keemasan berdiri di mana dia mundur. Bocah, apakah kamu lelah hidup? Douzun dari Hall of Souls menyapu matanya. Dia melihat wayang langit berdiri di belakang Xiao Yan saat dia menanyainya dengan suara dingin. Menyerang, Xiao Yan samar-samar melirik Douzun sebelum dengan lembut memerintah. Bang! Setelah suaranya terdengar, kaki wayang langit-langit segera mendorong udara kosong. Xiao Yan bisa mendengar suara teredam, dan boneka itu muncul di depan Douzun dari aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengangkat kepalan logam berwarna emasnya dan menciptakan angin menakutkan yang dengan keras menghantam kepala Douzun. Ekspresi Douzun dari Hall of Souls sedikit berubah ketika dia melihat ruang runtuh di mana tinju wayang langit lewat. Dia tidak berani meremehkannya karena dia buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Bang! Xiao Yan hanya tersenyum begitu melihat Douzun dari Hall of Souls bertarung dengan Sky Demon Puppet. Kepalanya menoleh ke 3000 Burning Flame di jarak yang dekat. Saat ini, nyala api di tubuhnya tampak sedikit redup. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu, mereka diserap oleh 3000 Burning Flame ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan bintang ini mengalir, nyala api di tubuhnya secara bertahap semakin kuat. Sungguh layak menjadi api abadi. Xiao Yan merasa sedikit kagum di hatinya saat melihat adegan ini. Memang ada alasan mengapa 3000 Burning Flame ini disebut api abadi. Jika itu terus menyerap kekuatan bintang-bintang, sepertinya itu akan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Itu tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintang. Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia berkedip dan muncul di depan 3000 Burning Flame. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu benar-benar melilit 3000 Burning Flame. Mata 3000 Burning Flame sedingin es saat memandang Xiao Yan di depannya. Pada saat nyala api hijau giok naik, matanya menjadi sedikit tertegun. Segera, keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun tidak tahu persis apa nyala hijau giok setelah disegel selama bertahun-tahun, nalurinya mengatakan bahwa jika itu bisa melahap nyala api, itu tidak perlu lagi takut pada 3 kepala besar dari Menara Pil. Ekspresi keinginan di mata 3000 Burning Flame juga tertangkap di mata Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Saat itu, ketika Flame Heart Valen menatapnya, itu juga merasakan emosi ini. Satu-satunya perbedaan, adalah bahwa api jantung yang jatuh tidak menampilkan keinginannya yang mencolok seperti api 3000 yang membakar. Apakah Anda bisa melahap api surgawi saya akan ditentukan oleh kemampuan Anda. Xiao Yan tertawa, cahaya perak melintas di bawah kakinya dan raungan menggelegar bergema di udara. Dia muncul di atas kepala 3000 Burning Flame dengan gaya seperti hantu. Setelah itu, tinjunya, dikelilingi oleh api hijau giok, dengan keras dihancurkan ke arah kepala 3000 Burning Flame. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan ini, 3000 Burning Flame, yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tidak mau mundur. Itu mengayunkan ekor naganya dan menghantam tinju Xiao Yan dengan keras. Bang! 2 gelombang api ditekan menjadi busur saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, angin bertiup kencang dan mengguncang ruang sampai celah hitam pekat muncul. Kekuatan yang ganas dan kuat menyebabkan Xiao Yan dan 3000 Burning Flame menarik jarak. Setelah itu, 3000 Burning Flame meraung ke langit. Itu melebarkan mulut naganya dan pilar api ungu hitam yang sangat menakutkan melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pilar api ditembakkan. Dia memang bukan tandingan api 3000 pembakaran di puncaknya. Sayangnya, kondisi saat ini bahkan tidak lagi 1/10 dari puncaknya. Pilar api dengan cepat meluas di mata Xiao Yan. Itu akan memasuki wilayah 10 kaki di sekitar tubuhnya ketika sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. The Glaze Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi dinding api yang mengamuk. Bang! Api ungu hitam dengan keras menghantam dinding api hijau giok. Kedua api surgawi akhirnya bertabrakan langsung. Mereka dengan liar melepaskan kekuatan penghancur mereka yang mengerikan.
Pilar api dengan cepat naik menjadi gelombang riak. Namun, terlepas dari bagaimana api 3000 pembakaran menyala, dinding api hijau giok terus tetap stabil. Kebuntuan antara keduanya berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pilar api ungu hitam akhirnya mulai melemah secara bertahap karena kelelahan dari api 3000 pembakaran. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat 3000 burning flame yang agak lamban. Dinding api berwarna hijau giok tiba-tiba tersebar. Pada saat yang sama, sebuah botol giok muncul di tangannya. Itu dilemparkan ke pilar api ungu hitam yang belum sepenuhnya tersebar. Bang-bang, botol giok meledak saat bersentuhan dengan api 3000 pembakaran. Cairan berwarna putih salju keluar dari situ. Cici, cairan itu baru saja melakukan kontak dengan api ungu kehitaman ketika tiba-tiba meletus menjadi gelombang kabut putih. Aliran sedingin es yang membekukan tulang hadir di dalam kabut. Meskipun kabut putih dengan cepat tersebar karena nyala api ungu hitam, Xiaoyan tidak diragukan lagi telah menambah kesengsaraan dari api pembakaran 3000. Api hitam pekat di tubuhnya berubah total menjadi warna ungu kehitaman di masa lalu. Bersalju, saat api hitam pekat yang tersisa di 3000 burning flame berubah kembali menjadi warna ungu hitam, kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan. Kilatan-kilat melintas di bawah kakinya dan dia menghilang dengan cara yang aneh di tengah-tengah ruang yang beriak. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di atas kepala 3000 burning flame. Xiaoyan mengepalkan tangannya setelah muncul. Botol giok kecil lainnya muncul di tangannya. Setelah itu, dia dilemparkan dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan keras menghantam dahi 3000 burning flame. Itu pecah dengan bang, dan setetes darah emas tua perlahan muncul. Tubuh 3000 burning flame segera menegang ketika tetesan darah keemasan menyentuh dahinya. Ekspresi matanya menunjukkan kebodohan. Pada saat yang sama, segel aneh muncul samar-samar di dahinya. Dari penampakan segelnya, itu sama dengan segel naga di telapak tangan Xiaoyan. Ini memang segel naga. Sukacita liar melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat simbol aneh di dahi 3000 api yang membara. Xiaoyan, yang dalam keadaan sangat gembira, menemukan bahwa segel naga di tangannya secara bertahap menjadi panas segera setelah simbol aneh itu muncul di dahi api 3000 api. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Xiaoyan merasa tercengang segera setelah perasaan misterius ini muncul. Dia menatap 3000 burning flame di depannya, dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya. Mengaum, The 3000 burning flame menjadi tumpul sesaat setelah simbol itu muncul, tetapi sekali lagi memulihkan kehati-hatiannya sementara Xiaoyan merasa terkejut. Pada saat ini, tampaknya dia telah memahami sesuatu. Kilatan dingin dan ganas tiba-tiba melintas saat menatap Xiaoyan dengan tegas. Simbol di dahinya juga semakin cerah. Hati Xiaoyan terasa dingin saat melihat kilatan sengit yang memenuhi mata api 3000 pembakaran. Dia sadar bahwa dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Itu seperti yang dikatakan Xian. Segel naga ini bekerja dua arah. Jika dia tidak dapat mengendalikan 3000 burning flame, dia akan dikendalikan olehnya. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak akan izinkan terjadi terlepas dari apa yang terjadi. Ayo, aku ingin melihat betapa galaknya dirimu. Saat ini, hanya satu dari keduanya yang akan bertahan. Xiaoyan bukanlah orang sembarangan. Segera, cahaya yang kuat melonjak ke matanya. Dia sudah menelan dua api surgawi. Apakah dia tidak akan bisa menangani api 3000 yang membakar ini? Mengaum, The 3000 burning flame mengangkat kepalanya dan meraung. Segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Itu seperti matahari keemasan yang menyilaukan yang telah terbit di wilayah bintang. Menyusul pencerahan simbol di dahi api 3000 api, perasaan misterius dalam hati Xiaoyan menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi silau. Dia linglung. Ketika dia muncul lagi, dia berada di ruang yang sangat asing. Ruang ini dipenuhi dengan api ungu hitam, dan Xiaoyan hadir dalam api yang tak berujung ini. Manusia yang bodoh. Raungan naga yang marah tiba-tiba ditransmisikan dari api ungu hitam. Angin liar bertiup kencang dan naga yang luar biasa besar perlahan bangkit dari lautan api. Itu berlama-lama di langit saat menyaksikan Xiaoyan, yang berdiri di lautan api. Mata Xiaoyan terfokus pada naga besar di dalam api ungu hitam. Sesaat kemudian, dia menghirup udara panas. Dia dengan jelas mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual dari 3000 api yang membara. Ia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Xiaoyan dalam prosesnya. Pertarungan jiwa ya. Xiaoyan mengangkat tangannya. Dia melirik ke telapak tangan yang agak ilusi sementara wajahnya tidak berdesir seperti sumur tua. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat membentuk tempat duduk lotus di bawah tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila.
Matanya yang hitam pekat menatap ke 3000 api yang membakar di dalam lautan api saat dia dengan dingin tertawa. Binatang, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Mengaum, The 3000 Burning Flame segera mengeluarkan raungan marah. Di bawah raungan ini, api ungu hitam di dalam ruang ini melonjak dengan liar. Setelah itu, mereka melonjak menuju Xiaoyan dari segala arah dengan momentum yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiaoyan sangat tenang saat menghadapi serangan liar dari 3000 Burning Flame ini. Pada saat ini, mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa mereka, tetapi juga dengan keinginan mereka. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang terakhir. Tahun-tahun pelatihan ini telah menempa Xiaoyan menjadi gunung ketangguhan dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Api ungu hitam melesat saat penghalang api hijau giok melingkar perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan. Akhirnya, nyala hijau giok berubah menjadi penutup bundar yang membungkus tubuhnya. Dia tampak seperti gunung yang tidak bergerak terlepas dari bagaimana api ungu hitam bertabrakan dengannya. Pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya baru saja dimulai. Cao Ying dan yang lainnya di ruang kosong yang jauh mengungkapkan wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan dan keraguan saat mereka melihat ke kejauhan. Xiaoyan tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Matanya tertutup rapat. Apalagi, hal yang sangat mengejutkan mereka adalah naga api ungu hitam di depannya. Pada saat ini, orang yang sangat galak itu turun ke dalam keheningan yang aneh. Tubuhnya telah muncul di udara. Jika beberapa daya kehidupan tidak dipancarkan dari tubuh orang itu dan naga itu, kemungkinan orang lain akan bertanya-tanya apakah keduanya tiba-tiba kehilangan nyawa mereka. Apa yang terjadi? Cao Ying mengerutkan alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka sepertinya telah mengubah metode bertarung mereka. Saya bisa merasakan Xiaoyan melakukan sejumlah besar kekuatan spiritual. The 3000 Burning Flame juga menunjukkan beberapa aktivitas di daerah ini. Saya pikir itu harus menjadi pertarungan jiwa. Dan Chen dengan lembut berkata di samping. Pertarungan jiwa. Ekspresi Cao Ying berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Seseorang hanya bisa terlibat dalam pertempuran jiwa jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Namun, pertempuran semacam ini terlalu sengit. Jika seseorang ceroboh, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dapat terjadi pada jiwa seseorang. Selain itu, bahkan mungkin menyebabkan kekuatan spiritual seseorang secara bertahap melemah. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli sejati dengan kekuatan spiritual yang kuat tidak berani terlibat dalam pertempuran jiwa. Namun, tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengganggu salah satu dari mereka pada saat ini akan menghasilkan serangan balik. Hasilnya akan sangat serius. Kami hanya bisa menunggu sampai berakhir secara alami, kata Dan Chen. Cao Ying mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas di dalam hatinya. Ketika kelompok Cao Ying menemukan kondisi aneh Xiaoyan dan api 3000 api, Mugu Tua dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka langsung terkejut. Meskipun mereka tidak menyadari mengapa Xiaoyan tiba-tiba terlibat dalam pertempuran jiwa dengan 3000 Burning Flame, mereka mengerti bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik untuk bertindak. Selama mereka menyela pertarungan antara Xiaoyan dan 3000 Burning Flame, keduanya akan mengalami serangan balik, membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu akan menghentikannya, saya akan menyerang. Petik 2. Old Mugu mengatupkan giginya dan berteriak saat kilatan cahaya melintas di matanya. Douzun berpakaian hitam itu, yang bertarung sengit dengan Qiu Ling, ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kasar. Tidak ada cukup waktu. Mereka hanya bisa mundur jika tidak mendapatkan apapun. Old Mugu segera terbang. Ekspresi Qiu Ling merosot saat dia melihat Old Mugu berusaha melarikan diri dari pertempuran. Dia baru saja akan mengejar ketika Douzun yang agak lelah melepaskan serangan balik yang sangat gila, menarik fokus. Qiu Ling kembali ke pertempuran. Cao Ying, hentikan dia. Ekspresi Qiu Ling berubah setelah ditunda oleh Douzun berpakaian hitam, yang menggunakan semua usahanya. Cao Ying dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakannya. Tubuh mereka baru saja bergerak ketika dua ahli dari Hall of Souls, yang masuk ke 10 besar bersama dengan Old Mugu, bergegas dan memblokir mereka bertiga. Pada saat ini, semua orang telah tertunda. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan mata mereka saat Old Mugu dengan cepat menerkam ke arah Xiaoyan dan 3000 Burning Flame. Cek, Xiaoyan, kau telah menciptakan kesempatan besar untuk diriku yang dulu. Senyum ganas melintas di mata Old Mugu saat dia melihat Xiaoyan dan 3000 Burning Flame dari dekat. Api biru tua melonjak dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membanting dengan keras ke arah atas kepala Xiaoyan. Bang!
Tepat ketika Old Mugu hendak menyerang, kekuatan yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menghantam dada Old Mugu. Grup, pukulan berat yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Old Mugu menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Segera, keterkejutan melonjak ke matanya saat dia dengan tajam berteriak, "Suan Kongzi." The Hall of Souls benar-benar bertindak dengan sangat baik. Ini sebenarnya telah mengirim begitu banyak ahli kali ini. Suara tajam Old Mugu baru saja terdengar ketika suara tua sedingin es perlahan bergema melalui ruang kosong. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang itu sendiri ketika suara tua itu terdengar. Segera, sesosok perlahan muncul. Penundaan di luar telah gagal, berhamburan. Mata Old Mugu tiba-tiba menyusut saat melihat bahwa itu memang Suan Kongzi. Dia mengatupkan giginya dan segera berteriak. Sejak Suan Kongzi muncul, mereka benar-benar tanpa harapan. Teriakan itu baru saja terdengar saat Old Mugu dengan cepat mengeluarkan piring giok berwarna perak dari cincin penyimpanannya. Dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan spasial yang megah melonjak dan celah spasial hitam gelap muncul. Suan Kongzi baru saja muncul ketika 3 Dozuns yang tersisa dari Hall of Souls ekspresi berubah drastis. Tidak perlu pengingat Old Mugu. Pelat giok mereka muncul, dan beberapa celah spasial dengan cepat muncul ketika mereka rusak. Karena Anda telah datang, tinggalkan beberapa souvenir. Senyum dingin segera melintas di wajah Suan Kongzi saat dia menyaksikan 4 Hall of Souls Dozuns dengan cepat berlari. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantam mereka berempat melintasi angkasa. Grup, pukulannya menembus ruang angkasa. Saat ruang di sekitar tinjunya hancur, 4 jejak kepalan tangannya yang luar biasa menakutkan dan tak terlihat menembus ruang itu sendiri. Mereka mendarat di peti 4 orang setelah muncul dari arah yang sangat aneh. Segera, suara tulang retak muncul. 4 busa darah berwarna merah cerah dimuntahkan dari mulut mereka bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur. Setelah itu, tubuh mereka meluncur ke celah spasial, menggunakan kekuatan mengerikan di tinju untuk menghilang. 4 Dozuns dikalahkan dengan sebuah pukulan. Kekuatan ini memang layak menjadi salah satu dari 3 kepala besar Menara Pil. Suan Kongzi telah menakuti 4 Dozuns dari Hall of Souls hanya setelah menunjukkan wajahnya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu mungkin untuk melihat naga ungu yang tak tertandingi membengkak saat ini. Api ungu kehitaman itu seperti gunung berapi yang terus meletus. 3000 Burning Flame akan segera meletus. Bahkan dengan ketenangan Suan Kongzi, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghirup udara saat dia melihat tubuh yang membengkak dengan cepat. Tubuh besar 3000 api yang terbakar di wilayah bintang dengan cepat membengkak. Banyak api ungu hitam berukuran ribuan kaki melonjak ke segala arah dari bawah sisik naga. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian ruang kosong. Apalagi, dari tampangnya, letusannya masih jauh dari selesai. Letusan api skala besar ini bahkan menyebabkan ekspresi Suan Kongzi sedikit berubah. Dia merasakan bahwa 3000 api yang terbakar sepertinya telah melepaskan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun pada saat ini. Apa yang terjadi? Mata Suan Kongzi berbinar. Dia tiba-tiba berbalik ke tempat Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bahwa dia dan 3000 Burning Flame telah turun ke dalam keheningan. Sesaat kemudian, Suan Kongzi sepertinya telah memahami sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berseru dengan suara yang dalam, "Ini adalah pertarungan jiwa, orang ini benar-benar terlalu berani." Bang! Sebagian tubuh milik naga raksasa itu meledak sementara Suan Kongzi merenung. Gelombang api ungu hitam yang luar biasa menakutkan menyapu seperti kilat. Suhu yang membakar langit menyebabkan bagian dalam wilayah bintang menjadi lautan api. Laut api ungu hitam terbelah ketika telah mencapai radius 10 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan dan api esensi 3000 Burning Flame. Itu meninggalkan area bebas api di tempat itu sebelum bergegas ke kejauhan. Qiuling, bawa mereka dan pergi dulu. Ekspresi Suan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat dia merasakan suhu yang menakutkan di wilayah bintang. The 3000 Burning Flame telah menyerap begitu banyak api selama bertahun-tahun. Kekuatan yang dilepaskannya sangat mencengangkan. Bahkan dia tidak berani tinggal di tempat seperti ini terlalu lama. Terlepas dari seberapa kuat doki seseorang, akan sangat sulit untuk melindungi dari suhu api 3000 pembakaran. Qiuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram ketika dia mendengar perintah Suan Kongli. Dia melambaikan lengan bajunya ke trio Cao Ying, dan angin sepoi-sepoi mengangkat mereka bertiga sebelum dengan cepat menyerbu mereka ke arah pintu keluar kawasan bintang. Guru, masih ada Xiao Yan. Cao Ying, yang ditarik dengan paksa, buru-buru berteriak. Suan Kongzi mengerutkan kening. Fokusnya pada Xiao Yan, yang berada di dalam api ungu hitam. Api di sekitarnya tampak hati-hati dan tidak melonjak ke arahnya.
Namun, jika seseorang tinggal di tempat ini terlalu lama, suhunya cukup tinggi sehingga seorang elit Douzun tidak akan bisa bertahan lama. Aku harus dengan paksa membawanya pergi. Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah hatinya ragu-ragu sejenak. Meskipun melanggar kondisi Xiaoyan akan menyebabkan dia terluka, tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan suhu yang membakar seperti itu. Tubuh Xuan Kongzi bergerak sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bergegas menuju Xiaoyan. Dia muncul di atas Xiaoyan, dan dia baru saja akan bertindak ketika cahaya keemasan menyerbu. Itu dengan kejam menghancurkan kepalanya. Serangan mendadak ini menyebabkan Xuan Kongzi merajut alisnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan sosok cahaya keemasan. Setelah itu, dia memaksa kembali sosok itu. Dia melirik dan melihat sosok itu adalah boneka yang telah membantu Xiaoyan menerima banyak pil lightnings. Sialan, melihat situasinya, jelas bahwa Wayang Langit telah memperlakukannya sebagai musuh. Dengan perintah Xiaoyan, kecerdasan rendah dari boneka setan langit hanya tahu bagaimana dengan keras kepala menjalankan tugasnya melindungi Xiaoyan. Tindakan apapun yang akan merugikan Xiaoyan akan dipandang sebagai tindakan musuh. Meskipun boneka setan langit tidak dapat memblokir Xuan Kongzi, serangan sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan terakhirnya karena tubuh naga yang sangat besar telah mengeluarkan ledakan lain pada saat ini. Bang-bang, sebuah bagian dari tubuh naga itu meledak, dan api ungu hitam yang menakutkan segera menyapu ke arah Xuan Kongzi dari segala arah, seperti raungan naga. Mata Xuan Kongzi tertaut erat saat merasakan betapa menakutkannya lautan api itu. Matanya ragu-ragu saat dia melirik Xiaoyan di bawah. Jika dia pergi saat ini, kemungkinan Xiaoyan akan mati. Kenapa kamu tidak segera pergi? Anda hanya akan menunggu kematian Anda jika Anda tinggal. Anak kecil itu terlihat agak aneh. Sepertinya tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Petik 2. Setan tua King Hua tidak dapat menahan suhu tinggi sementara Xuan Kongzi ragu-ragu. Tubuhnya buru-buru bergegas pergi keluar dari wilayah bintang. Dia tidak lupa mendesak Xuan Kongzi untuk pergi ketika dia melewatinya. Segera setelah kata-kata iblis tua King Hua terdengar, nyala api berwarna hijau giok tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan, seperti penutup. Ini perlahan menyebar dan secara kebetulan melilitnya. Api surgawi ya, Xuan Kongzi hanya santai melihat ini. Dia melirik api ungu hitam. Itu bergemuruh saat menyapu sambil mengikuti garis api yang membentang tanpa henti. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dari kelihatannya, Xiaoyan jelas punya rencananya sendiri. Xuan Kongzi merasa sedikit diyakinkan. Setidaknya, Xiaoyan tidak tampak seperti seseorang yang sembrono saat Xuan Kongzi mengamatinya. Anak kecil, karena kamu bersikeras memilih ini, kamu hanya bisa mencari restu sendiri. Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama saat dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Tubuhnya berkedip beberapa kali saat dia melirik dua ahli dari Hall of Souls yang berhasil masuk ke 10 besar. Kedua orang ini tidak memiliki pelat giok spasial yang berharga seperti Old Mugu dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melarikan diri dengan tenang untuk hidup mereka. Karena kekacauan yang telah dibuat oleh Hall of Souls, Xuan Kongzi dipenuhi dengan amarah. Dia melihat kedua orang ini menyelinap dan segera mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan agung melonjak keluar. Itu membungkus mereka berdua sebelum melemparkan mereka ke lautan api ungu kehitaman. Ahli Hall of Souls yang tidak beruntung baru saja jatuh ke lautan api ketika mereka mengeluarkan tangisan yang tajam dan menyedihkan. Douqi di dalam tubuh mereka meledak dengan sekuat tenaga. Namun, dalam 10 detik, Douqi benar-benar ditelan oleh api. Tubuh mereka berdua berubah menjadi abu yang tersebar dalam sekejap mata. Betapa kejamnya, setan tua King Hua segera mengangkat ibu jarinya ke Xuan Kongzi setelah melihat apa yang dia lakukan. Namun, setelah kata-katanya baru saja terdengar, dia merasakan panas yang membara di sekujur tubuhnya. Dia segera mengeluarkan teriakan aneh dan tidak lagi berani menunda lebih lama lagi. Dia pergi keluar dan menembak ke pintu keluar wilayah bintang. Xuan Kongzi menoleh dan melihat lautan api ungu hitam yang telah menyebar ke seluruh wilayah bintang. Cahaya melingkar berwarna hijau beriak seperti daun pohon di lautan luas. Tidak ada yang tahu kapan itu akan tenggelam. Anak kecil, apapun yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada keberuntunganmu. Xuan Kongzi menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat garis api terus-menerus yang melonjak. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Setelah sekejap, dia kabur darinya. Setelah orang terakhir melarikan diri dari wilayah bintang, wilayah itu menjadi sangat sunyi.
Api ungu hitam menyebar ke setiap bagian wilayah bintang. Seperti lautan api, suhu yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Saat ini, dimungkinkan untuk melihat beberapa puing di dalam Holy Pill City. Jelas sekali, tempat ini pernah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Pintu spasial perak berfluktuasi di langit di atas menara pil. Segera, banyak sosok manusia melarikan diri dari itu. Bahkan ada api hitam ungu panas menyembur keluar dari pintu, menyebabkan mereka yang menonton merasa tercengang. Tutup wilayah bintang. Tubuh Xuan Kongzi menyala, dan dia melompat dari pintu spasial besar. Matanya melirik ke dalamnya, hanya untuk melihat lautan api ungu kehitaman bergerak mendekat. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak. Xuan Yi dan Tian Leizi di samping terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Namun, setelah melihat ekspresi muram di wajahnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Segel tangan mereka berubah dan gelombang riak spasial meletus. Pintu besar berwarna perak itu dengan cepat menghilang. Bang! Gelombang api ungu hitam berceceran saat pintu spasial perak hampir menghilang. Itu membakar beberapa ahli dari menara pil sampai mereka mundur. Tangisan menyedihkan keluar dari mulut mereka. Apa yang terjadi? Xuan Yi dan kepala besar lainnya buru-buru bertanya. Ekspresi mereka berubah saat menyaksikan pemandangan ini. Tubuh 3000 api yang membara meledak dan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini, wilayah bintang kemungkinan besar adalah lautan api. Kita perlu memperkuat segelnya. Jika tidak, jika wilayah bintang rusak, kota pil suci akan hampir langsung dimusnahkan. Xuan Kongzi menjawab dengan serius. Ekspresi Xuan Yi dan Tian Leizi berubah setelah mendengar penjelasannya. The 3000 Burning Flame telah menyerap kekuatan bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tubuh yang begitu besar. Sekarang setelah benar-benar meletus, kekuatannya sedemikian rupa sehingga mereka bahkan harus mencari perlindungan sementara. Benar, di mana Xiao Yan? Mata Xuan Yi menyapu sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu sejenak sebelum menjawab, dia masih di wilayah bintang. Apa? Kenapa kamu tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi dari api 3000 pembakaran. Jelas, dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Jika saya dengan paksa menariknya pergi, saya kemungkinan besar akan menyebabkan dia terluka parah. Xuan Kongzi menghela nafas. Menyebabkan dia terluka lebih baik daripada mati di dalam. Wajah Xuan Yi menunjukkan amarahnya. Xiao Yan adalah murid Yao Chen. Jika Yao Chen akan melarikan diri dari penahanan di masa depan dan mengetahui bahwa Xiao Yan telah meninggal di wilayah bintang Menara Pil, kemungkinan Yao Chen tidak akan lagi berinteraksi dengan Menara Pil karena karakternya. Dia bahkan mungkin datang dan mencari keadilan dalam amarahnya. Tidak perlu bagimu untuk menjadi cemas. Meskipun Xiao Yan terlibat dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan dunia luar. Karena dia tidak memilih mundur, kemungkinan besar dia punya rencananya sendiri. Dia bukan orang yang sembrono. Tian Leizi di sampingnya terhibur. Xuan Kongzi tertawa getir dan berkata, tenang, anak kecil itu memiliki sepasang api surgawi. Bahkan jika 3000 Burning Flame benar-benar meletus, itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Kami akan masuk dan membawanya keluar setelah wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang. Petik 2. Semoga kita tidak melihat tumpukan abu saat kita masuk saat itu. Ini bukannya tidak memahami karakter Yao Chen. Apa yang tidak bisa dia lakukan saat dia marah? Petik 2. Xuan Yi melihat ke tempat di mana wilayah bintang telah ditutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan ke Menara Pil dengan amarah. Xuan Kongzi dan Tian Leizi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya ketika mereka melihat badai itu hilang. Apa katamu? The 3000 Burning Flame di Star Region telah meletus. Xiao Yan masih di dalam. Petik 2. Dokter peri kecil memandang pria tua berambut putih di depannya saat dia berada di dalam sebuah ruangan di dalam Menara Pil. Tangannya telah menghancurkan meja di sampingnya menjadi debu saat dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang hangat dan memikat saat ini ditutupi dengan kejahatan es yang telah lama hilang. Ekspresi Tian Huo Zunze juga berubah sedikit saat dia berdiri di samping dokter peri kecil. Qiu Ling juga tertawa getir saat melihat reaksi hebat dari dokter peri kecil. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, ini bukan seolah-olah kita tidak mencoba untuk menyelamatkan Xiao Yan, tapi dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi 3000 Burning Flame. Dia akan terluka parah jika kita membawanya pergi. Apalagi ada pewayangan yang menjaganya. Itu tidak memungkinkan siapapun untuk menyentuhnya. Petik 2. Dengan kekuatan kepala raksasa Menara Pil, kemungkinan boneka tidak akan bisa menghentikannya terlepas dari seberapa kuatnya itu, bukan?
Si dokter peri kecil dengan marah menjawab. Meskipun dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di wilayah Pil, dia tahu bahwa itu pasti buruk dari suasana tegang menara Pil. Selain itu, Xiao Yan sendirian di wilayah bintang. Sepertinya dia tidak akan bertahan. Qiu Ling juga menghela nafas di hadapan dokter peri kecil yang agresif. Dia berkata, ketua asosiasi dan yang lainnya mengatakan bahwa setelah situasi di wilayah bintang menjadi lebih baik dalam beberapa hari, mereka akan memasukinya dan dengan paksa mengeluarkan Xiao Yan. Bagaimana jika mereka yang masuk pada saat itu gagal menemukannya? Alis Little Fairy Doctor Vertikal. Beberapa hari kemudian, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak berani memasuki wilayah bintang saat ini. Akankah Xiao Yan bisa bertahan hidup setelah tetap di dalamnya? Kemarahan di hati dokter peri kecil melonjak ketika dia memikirkan ini. Tepat ketika dia akan meledak dalam kemarahan, Ziyan dengan diam-diam menarik lengan bajunya. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Xiao Yan masih hidup. Saya bisa merasakannya." Petik 2. Dokter peri kecil terkejut setelah mendengar kata-kata Ziyan. Matanya yang cantik dengan ragu menatap Ziyan. Sesaat kemudian, wajah tegangnya akhirnya rileks. Meskipun Ziyan nakal, dia jelas menyadari beratnya situasi. Apalagi hubungannya dengan Xiao Yan sangat baik. Jika Xiao Yan mengalami kecelakaan, dia pasti tidak akan setenang dia sekarang. Saya akan mencari ketua asosiasi Anda 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang pada saat itu, aku akan menerobosnya sendiri. Dokter peri kecil melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Aye, kalau begitu, aku yang dulu harus pergi dulu. Petik 2. Qiu Ling tertawa getir dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, jelas sekali bahwa dokter peri kecil sangat marah. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia mungkin akan bertengkar dengannya. Pada saat itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat dia menangkupkan kedua tangannya dan mundur dari kamar. Bagaimana Anda bisa merasakannya? Dia terpisah dari kita. Petik 2. Mereka dokter peri kecil menoleh, menatap Ziyan, dan bertanya kapan Qiu Ling pergi. Saya menanam segel naga di tubuhnya. Jika kecelakaan terjadi padanya, segel naga di tanganku juga akan hilang. Ziyan merentangkan tangan kecilnya. Itu mungkin untuk melihat segel berwarna emas di tangannya. Pada saat ini, simbol itu memancarkan cahaya. Kemasan yang samar. Tidak hanya segel naganya tidak menghilang tapi itu bahkan memancarkan cahaya emas. Artinya kondisinya cukup baik, dan nyawanya tidak dalam bahaya apapun. Ziyan menjelaskan segel dengan nada serius. Dokter peri kecil hanya merasakan batu berat yang menekan dadanya jatuh setelah melihat segelnya. Dia merenung sejenak sebelum matanya terayun ke langit di luar menara Pil. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli dari menara Pil yang menjaganya dengan ketat. Bahkan jika ini masalahnya, saya tidak bisa membiarkan Xiao Yan tinggal di tempat itu sendirian. Jika dia belum keluar setelah 3 hari, saya akan meminta 3 kepala besar menara Pil untuk membuka wilayah bintang lagi apapun yang terjadi. Petik 2. Sementara dunia luar sedikit kacau karena letusan api 3000 pembakaran, interior wilayah bintang sangat sunyi. Api ungu hitam bertahan di setiap sudut wilayah bintang, naik dan menyala. Seluruh wilayah bintang seperti tungku raksasa. Udara sangat panas. Pakar biasa kemungkinan akan mengeluarkan ledakan dan nyala api otomatis ke dalam bola api jika mereka bahkan menghirup udara ini. Letusan 3000 Burning Flame kali ini benar-benar mengubah wilayah bintang ini menjadi tempat yang mematikan dan terlarang. Ada cahaya hijau samar-samar hadir di lautan api ungu hitam yang tak berujung. Jika seseorang melihat dari posisi yang lebih dekat, dia akan menemukan bahwa itu adalah penghalang api berwarna hijau. Sesosok duduk bersila di api. Kedua mata sosok itu tertutup sebagai wayang langit kuning keemasan dengan wajah tanpa ekspresi di sebelah sosok itu. Yang duduk bersila secara alami adalah Xiao Yan. Saat ini dia seperti seorang biksu dalam meditasi. Tubuhnya tidak bergerak, dan bahkan aura yang menyebar dari tubuhnya cukup tipis. Sekilas, dia tampak seperti orang yang berada di ambang kematian. Tempat ini adalah tempat kosong yang diisi dengan api ungu hitam, menyebabkannya tidak berbeda dengan wilayah bintang. Namun, satu-satunya hal yang berbeda adalah tempat ini tidak setenang dunia luar. Sebaliknya, sesekali terdengar suara gemuruh yang keras dan suara api yang meledak. Jika seseorang mengikuti suara ledakan dan menoleh, dia bisa melihat lingkaran api hijau menyebar. Bagian dalam penghalang api mengungkapkan tubuh agak ilusi Xiao Yan yang duduk di kursi teratai yang dibentuk oleh nyala api hijau. Tubuhnya tidak bergerak, tidak ada perubahan dalam ekspresinya terlepas dari bagaimana naga api ungu hitam itu berjuang dan memberondong.
Bang-bang, banyak pilar api ungu hitam besar bertabrakan dengan keras dengan penghalang api hijau giok, menyebabkan penghalang berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun, pilar tersebut akhirnya tidak dapat menembus penghalang api. Manusia rendahan, kamu berani bersaing dalam pertarungan hidup dan mati denganku. Benteng penghalang api tidak rusak bahkan setelah waktu yang lama. Selain itu, suhu menakutkan di sekitarnya tampaknya tidak memengaruhi Xiaoyan. The 3000 Burning Flame tanpa sadar menjadi sedikit kesal. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar merasakan bahwa kekuatannya sepertinya melemah seiring dengan aliran waktu. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah kekuatan Xiaoyan di dalam penghalang api diam-diam melonjak dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu seperti kekuatan di dalam tubuhnya dipindahkan ke tubuh Xiaoyan dengan cara yang luar biasa. Transfer semacam ini mungkin sangat lambat, tetapi itu terjadi. Jika kelelahan semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang lama, cepat atau lambat tidak akan bisa menekan Xiaoyan. Pada saat itu, dipahami bahwa pembalasan Xiaoyan akan dimulai. Perubahan semacam ini menyebabkan 3000 Burning Flame merasa tidak nyaman dan mudah tersinggung. Namun, terlepas dari bagaimana ia berteriak dan menyerang, Xiaoyan terus bersembunyi di balik penghalang api seperti kura-kura di cangkangnya. Dia tidak melakukan serangan balasan. Gemuruh, iritasi menyebabkan 3000 Burning Flame menjadi sangat liar dan kejam. Itu habis-habisan, mendesak nyala api untuk mengikis penghalang api. Namun, efek yang didapatnya hanya menyebabkannya menjadi lebih ganas dan kejam. Xiaoyan merasakan alasan mengapa 3000 Burning Flame menjadi lebih liar dan lebih kejam. Itu karena kekuatannya menghilang seiring arus waktu. Selain itu, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Hal misterius semacam ini pasti terkait dengan segel naga. Itu seperti yang disebutkan Xian. Segel naga yang dia tanam di Xiaoyan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada segel naga dari api pembakaran 3000. Ini mungkin alasan mengapa kekuatan mereka berdua menunjukkan tanda-tanda menguat dan melemah. Setelah memahami hal ini, Xiaoyan akhirnya bersantai. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menaklukkan 3000 Burning Flame. Untungnya, dengan pertahanannya, api esensi yang melemah ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang. Setelah kekuatan 3000 Burning Flame telah ditransfer ke tubuhnya, dia akan dapat membalikkan situasi dan menundukkannya dalam satu upaya. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Xiaoyan untuk berhasil. Bahkan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan ini dan menyebabkan situasi berubah menjadi yang menyedihkan. Xiaoyan tanpa sadar dan dingin gemetar saat dia berpikir tentang dikendalikan oleh api pembakaran 3000 setelah dia gagal. Lebih baik dia mati. Oleh karena itu, dia tidak boleh kalah apapun yang terjadi. Meskipun kecepatan ini akan membutuhkan waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan serangan, hanya ini yang bisa dia lakukan. Selama dia menenangkan hatinya, kemenangan sudah pasti. Setelah bertahun-tahun berlatih, perasaan tidak sabar secara alami tidak akan muncul di Xiaoyan pada saat kritis seperti itu. Semuanya dimiringkan dengan cara yang disukai Xiaoyan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu sampai hari dia akan meletus sepenuhnya. Tidak ada konsep waktu dalam ruang spiritual ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak menyadari aliran waktu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa 3000 Burning Flame melemah dari hari ke hari saat dia tumbuh lebih kuat. Dengan aliran waktu bertahap, bahkan iritasi di mata 3000 Burning Flame secara bertahap mengungkapkan kepanikan setelah transformasi aneh ini. Ia juga tahu bahwa semakin lama hal-hal ditunda, semakin tidak menguntungkan situasinya. Namun, bahkan itu akhirnya tanpa sadar merasa tidak berdaya menghadapi pertahanan cangkang kura-kura Xiaoyan. Pertahanannya secara bertahap melemah, tetapi pertahanan Xiaoyan semakin kuat dari hari ke hari. Pertempuran ini menguji kesabaran dan kemauan seseorang. Waktu berlalu dengan cepat seperti pasir di antara satu jari. Xiaoyan kesulitan memperkirakan aliran waktu dalam kekosongan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memfokuskan dan menenangkan pikirannya, merasakan jiwa yang dipenuhi dengan spiritualitas di dalam ruang yang dipenuhi dengan api ungu kehitaman. Penantian pahit dengan hati yang tenang ini berlanjut sebelum tiba-tiba berakhir. Xiaoyan, yang telah menutup matanya di dalam ruang spiritual, perlahan membukanya. Kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan ketenangan seperti biasanya. Sebaliknya, senyuman tipis perlahan-lahan muncul di wajah mereka. Sekarang, giliranku. Xiaoyan, yang duduk di atas teratai api, melihat api pembakaran 3000 yang lamban di luar penghalang. Api, dia sedikit tersenyum dan perlahan bangkit. Aura tajam menyapu seperti badai pada saat ini.
Saat Xiao Yan berdiri, mata naga dari 3000 Burning Flame, di dalam lautan api ungu hitam, segera menunjukkan ekspresi panik yang melintas melalui mereka. Kegelisahan tiba-tiba menutupi hatinya. Xiao Yan melambaikan tangannya di tengah mata cemas dari 3000 Burning Flame. Penghalang api di sekitarnya perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau samar yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia melangkah maju. Gelombang api terbentuk di mana kakinya mendarat saat dia perlahan berjalan menuju api 3000 terbakar. Mengaum, raungan marah akhirnya dipancarkan dari 3000 Burning Flame setelah melihat Xiao Yan akhirnya pindah. Itu melebarkan mulut naganya yang sangat besar dan pilar api besar melesat seperti gunung berapi. Namun, kekuatan pilar api saat ini jelas lebih rendah dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum menghadapi serangan 3000 Burning Flame. Dia dengan lembut melambaikan lengan baju dan pilar api hijau giok keluar darinya. Setelah itu bertabrakan dengan pilar api lainnya. Pilar api ungu hitam bertahan sesaat selama tabrakan hebat sebelum runtuh. Pilar api hijau yang tersisa menabrak tubuh 3000 Burning Flame. Api yang meledak terpisah menyebabkan teriakan sengsara dipancarkan. Saat ini kamu terlalu lemah. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatan besar yang hadir ketika dia mengangkat tangannya dan kegembiraan tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Binatang buas ini telah bertindak perkasa selama periode waktu ini. Itu berulang kali mengejeknya, mencoba memaksanya untuk mengungkapkan dirinya, dan menyuruhnya untuk menghadapinya dalam pertempuran. Sekarang, sudah waktunya untuk membalikkan keadaan. Manusia yang rendah, jangan bersikap sombong. The 3000 Burning Flame sangat marah bahkan matanya telah berubah menjadi merah total. Raungan geram meledak di atas ruang ini seperti guntur. Segera, api ungu hitam meletus, berubah menjadi naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya yang meraung saat mereka menyerang Xiao Yan dengan keras. Gemuruh, naga api itu meledak di tubuh Xiao Yan. Gelombang udara panas yang mengerikan terus menyebar. Lautan api menutupi area tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. 3000 Burning Flame yang awalnya lelah mulai terengah-engah setelah melepaskan serangan besar seperti itu. Mata naganya memandang lautan api di udara. Sebelum bisa menghela nafas lega, terkejut melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari lautan api. Sosok itu tampak seperti dewa api yang turun di bawah latar belakang nyala api di sekitarnya. Wajah Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia berdiri di lautan api. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan segel naga di telapak tangannya bergetar. Itu meletus dengan cahaya keemasan yang mengejutkan. Cahaya keemasan itu seperti matahari yang terbit di dalam ruang spiritual. Lautan api ungu hitam di sekitarnya tampaknya telah mengalami kekuatan hisap yang kuat yang tidak dapat diblokir di bawah kilauan cahaya keemasan ini. Tiba-tiba melonjak ke segel naga. Dalam beberapa kedipan, lautan api ini telah lenyap seluruhnya di dalam segel. Pada saat yang sama, nyala api ungu hitam secara bertahap merembes keluar dari lengan Xiao Yan. Lautan api tersebar, hanya 3000 Burning Flame dan Xiao Yan yang berhadapan di dalam ruang spiritual ini. Namun, ekspresi ketakutan melonjak ke mata 3000 Burning Flame. Tubuhnya yang sangat besar terus menarik ke belakang. Kamu kalah. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia mempelajari 3000 Burning Flame, yang mengungkapkan ekspresi ketakutan saat terus mundur. Senyum Xiao Yan tumbuh. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya. Dalam beberapa peluit, cahaya itu menangkap api 3000 yang terbakar, dan cahaya mulai menariknya kembali ke segel naga saat itu meraung dan meronta. Tubuh besar 3000 Burning Flame dengan cepat menyusut saat mendekati segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat api 3000 pembakaran yang telah menghilang ke tangannya. Itu tidak akan mundur dalam kompetisi kemauan ini. Itu tidak akan menunjukkan tanda-tanda mundur terlepas dari seberapa tidak proporsional kekuatan mereka. Istirahat. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ruang spiritual melingkar ini, dan dengan lemah memerintahkan. Ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Segera, suara retakan muncul. Ruang itu berubah menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya saat meledak. Saat alam spiritual diledakkan, Xiao Yan, yang telah duduk di dalam wilayah bintang yang dipenuhi api ungu hitam, perlahan membuka matanya. Api hijau giok dan ungu hitam melintas di matanya yang hitam pekat saat terbuka, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, segera menatap naga api ungu hitam itu. Pada saat ini, mata naga itu sudah kehilangan kilau, menyebabkannya tampak sedikit lesu. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat melihat matanya. Jenis pertempuran ini sedemikian rupa sehingga salah satu pihak harus mati agar pihak lainnya dapat bertahan hidup.
Tidak ada pilihan ketiga, dia bisa menghela nafas keras sekarang. Namun, jika 3000 Burning Flame telah memperoleh kemenangan, kemungkinan besar dengan bangga akan membakar tubuhnya menjadi abu. Tidak ada emosi lain yang muncul. Pertempuran hidup dan mati itu kejam. Apa yang disebut baik dan jahat tidak ada dalam pertempuran seperti itu. Xiao Yan berdiri dan perlahan berjalan ke naga api kecil itu. Dia meletakkan tangannya di dahi dan kekuatan hisap melonjak. Naga itu berubah menjadi api ungu hitam yang sangat dalam yang perlahan terbang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kumpulan api ungu hitam ini. Ini adalah api esensi dari api 3000 pembakaran yang dia impikan. Dia telah menempuh jarak yang sangat jauh dari Black Corner Region ke Central Plains untuk itu, mengalami banyak kesulitan dalam prosesnya. Pada saat ini, dia akhirnya mencapai keinginannya. Tenang, ikuti aku. Saya tidak akan mempermalukan reputasi Anda di peringkat api surgawi. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menelan kumpulan api ungu kehitaman ke dalam perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar dari dalam. Xiao Yan dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Api hijau giok dan api ungu hitam keluar dari semua pori-porinya. Xiao Yan telah berhasil mendapatkan api esensi dari api pembakaran 3000. Saat ini, dia perlu menyempurnakannya sepenuhnya dan kemudian menggabungkannya dengan Glaze Lotus Heart Flame. Dia kemudian harus mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh kendali dari 3000 Burning Flame karena keberadaan segel naga, nyala api ini cukup tinggi di peringkat flame surgawi. Itu telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya memiliki harga diri yang tidak dapat terkikis dengan mudah. Diperlukan cukup waktu untuk memperbaikinya. Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk memperbaiki Flame Heart Valen. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk kali ini, tapi sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Penutup api hijau giok di sekitar Xiao Yan perlahan memucat saat dia duduk dan menutup matanya. Akhirnya, itu menghilang. Lautan api ungu kehitaman yang menembus wilayah bintang segera melonjak setelah penghalang api menghilang. Namun, tepat ketika api hendak mencapai radius 10 kaki dari Xiao Yan, mereka mulai dengan tergesa-gesa berpisah. Setelah itu, mereka dengan patuh tinggal di sekitarnya, seolah-olah api menyembahnya. Xiao Yan mungkin telah menghindari lautan api, tetapi boneka setan langit di sisinya secara bertahap memancarkan cahaya keemasan yang samar karena telah kehilangan perlindungan dari penghalang. Meskipun masih dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan, suhu wilayah bintang sangat tinggi sehingga menakutkan. Tempat itu tampak seperti tungku. Xiao Yan kebal terhadap panas, tapi ternyata tidak. Cairan berwarna emas terus menetes ke seluruh tubuhnya. Dengan cairan keemasan ini bergulir, warna keemasan cerah di tubuhnya perlahan berubah menjadi warna keemasan redup. Sekilas, itu bahkan lebih dalam dan lebih misterius. Dari kelihatannya, kekuatan petir agung yang telah diserap oleh boneka setan langit sebelumnya disempurnakan secara alami oleh tungku wilayah bintang. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa memurnikan 3000 api yang membakar akan membutuhkan waktu lama, dia tidak berharap setengah tahun berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, wilayah bintang terus diam sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar wilayah bintang sangat bising. Hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, Dokter Peri Kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Xiao Yan. 3 kepala besar tidak dapat menghentikannya dan dengan Xuan Yi menengahi, wilayah bintang dibuka pada hari ketiga. Namun, lautan api yang menakutkan melonjak keluar seperti binatang prasejarah saat pintu terbuka. Seandainya ketiga kepala besar itu tidak dipersiapkan, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini terjadi, Dokter Peri Kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun merasa sangat cemas di dalam hatinya. Untungnya, Ziyan masih bisa merasakannya. Jika tidak, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menanggung siksaan selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka untuk pertama kalinya, ketiga kepala besar itu sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Kali ini, Xuan Kongzi masuk sendiri. Namun, dia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama kurang dari 5 menit. Karena wilayah bintang ditutup, suhunya sangat tinggi. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya mampu melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang berangsur-angsur tenggelam ketika mereka melihat keadaan Xuan Kongzi yang menyedihkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat bertahan lama di wilayah bintang. Bahkan tidak perlu membicarakan Xiao Yan.
Namun, sementara semua orang mengharapkan yang lebih buruk, kelompok dokter peri kecil mati-matian memahami jerami terakhir. Jerami ini adalah segel naga di tangan Xian. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga itu tiba-tiba menghilang suatu hari nanti, kemungkinan dokter peri kecil akan runtuh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai berhenti berharap Xiao Yan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Siapa yang mengira juara pertemuan pil ini berakhir dengan nasib seperti itu? Sementara sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas, bagian dalam wilayah bintang yang seperti kematian mengeluarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya, suhu mengerikan di wilayah bintang, yang diciptakan oleh api ungu hitam, terus meningkat. Itu sangat panas. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah menjadi sangat terdistorsi pada saat ini. Jika lapisan segel tidak ada untuk menjaganya tetap terisolasi, kemungkinan besar api ini akan meletus seperti gunung berapi dengan tekanan yang menumpuk di bawah tanah, membawa bencana ke Holy Pill City. Ada area kosong di tengah wilayah mati ini yang dirasuki oleh api ungu kehitaman. Tidak sedikit pun nyala api mengalir di area ini. Semua nyala api yang menyapu secara otomatis akan mengalir saat mereka berenang di dekat area ini. Sosok kurus duduk bersila di wilayah kosong. Api coklat keunguan yang sangat dalam naik dari tubuhnya. Nyala api semacam ini bertahan di atasnya. Setiap kali nyala api berputar, itu akan menyebabkan lautan api ungu hitam yang tak berujung berfluktuasi. Pemuda itu tidak merasakan perubahan pada api di sekitarnya. Sudah hampir 8 bulan sejak dia menutup matanya saat itu. Tubuhnya tidak bergerak bahkan 1 inci pun selama 8 bulan ini. Bahkan napasnya menjadi lembut dan tidak terdengar. Jika jejak kehidupan tidak masih memenuhi tubuhnya, kemungkinan semua orang akan mengira bahwa dia hanyalah mayat tak bernyawa. Untaian bibit api berwarna ungu kecoklatan tiba-tiba merembes keluar dari pori-pori tubuhnya sementara dia duduk diam seperti biksu tua. Setelah itu, mereka berubah menjadi tanaman merambat kecil yang bertahan di sekujur tubuhnya, menggunakan metode penyempurnaan yang aneh untuk mengasah kulit, otot, dan tulangnya. Di bawah kehalusan api ungu coklat ini, kulit putih Xiao Yan secara bertahap mendapatkan petunjuk warna perunggu kuno, menyebabkan tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan. Mengikuti kondisi tenangnya ini, sepertinya seluruh pernapasan wilayah bintang telah bergabung bersama. Setiap kali napasnya menjadi lebih berat, lautan api yang menyebar ke seluruh wilayah bintang akan terangkat menjadi gelombang api. Pada saat napasnya tenang, gelombang api menjadi tenang dan wilayah bintang sekali lagi memulihkan kesunyiannya. Waktu dengan tenang mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah pernapasan ini. Itu berlangsung sampai hari tertentu. Wilayah bintang terus tetap sunyi seperti di masa lalu. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang ada dalam api neraka ini. Suara deras kadang-kadang akan keluar saat nyala api menyapu. Namun, suara semacam itu membawa aura kematian, menyebabkan tempat ini tampak semakin sunyi. Gerakan yang tidak biasa tiba-tiba terpancar dari lautan api yang tenang. Ketika seseorang mengikuti arah gerakan yang tidak biasa ini dan menoleh, dia akan menemukan bahwa itu berasal dari daerah bebas api di dalam lautan api. Pada saat ini, benang api ungu coklat terus-menerus melonjak keluar dari tubuh biksu tua Xiao Yan yang bermeditasi. Api ini membelit dan bergerak. Akhirnya, mereka samar-samar membentuk naga api ungu coklat yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jika seseorang berhasil melihatnya dengan jelas, seseorang akan menemukan bahwa naga api ungu coklat ini adalah tubuh sebenarnya dari 3.000 api yang membara di masa lalu. Namun, nyala api ungu coklat semacam ini tampaknya lebih dalam dan lebih misterius dibandingkan dengan api pembakaran 3.000 murni. Mengaum, api ungu coklat berlama-lama di udara. Tubuh api yang sangat besar menutupi Xiao Yan. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya yang sangat besar dan melebarkan mulutnya yang besar. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di wilayah bintang yang sepi ini. Bang! Menyusul munculnya raungan ini, api ungu hitam yang awalnya tenang segera menjadi sangat ganas. Selain itu, mereka tampaknya telah menderita kekuatan hisap yang aneh saat mereka berkumpul menjadi banyak pilar api ungu hitam yang terus melonjak menuju mulut besar naga api yang berlama-lama di langit. Dengan meningkatnya jumlah api ungu hitam yang ditelan oleh naga api ungu hitam besar, warna ungu coklat di tubuhnya semakin dalam. Sisik naganya juga menjadi seperti kehidupan sehingga membuatnya tampak hidup. Mengaum, api ungu hitam di wilayah bintang terlalu luas. Meskipun naga besar itu menelan dengan sekuat tenaga, ia tidak dapat secara signifikan mengurangi ukuran lautan api. Api ini terbentuk dari penyerapan kekuatan bintang oleh 3000 Burning Flame selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Xiao Yan saat ini mengalami kesulitan menyerap semuanya. Naga besar itu menelan nyala ungu hitam dalam jumlah yang layak.
Baru setelah itu dia merasa puas. Tubuhnya yang besar secara bertahap menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan api ungu coklat yang merembes ke atas kepala Xiaoyan. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama setengah tahun akhirnya bergetar saat naga raksasa itu memasuki tubuh Xiaoyan. Mereka kemudian dibuka perlahan. Kedua mata Xiaoyan terbuka. Api ungu coklat segera menyala di dalam matanya yang hitam pekat. Dua pancaran api ditembakkan dari matanya. Mereka tampak seperti dua laser saat mereka dengan paksa menciptakan area bebas api seluas 200 kaki. Lautan api bergejolak saat kilauan api melintas. Baru setelah itu ditarik. Nafas yang luar biasa panas perlahan mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat diludahkan. Setelah menghembuskan nafas ini, warna perunggu kuno di tubuh Xiaoyan perlahan ditarik. Apakah akhirnya akan berhasil? Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api ungu coklat mengeluarkan suara, embusan, dan muncul. Ini adalah api surgawi barunya. Itu adalah api surgawi baru yang digabungkan dari api 3000 pembakaran, api inti teratai hijau, dan api hati yang jatuh. Xiaoyan tidak tahu betapa menakutkannya api surgawi peringkat di atas peringkat api surgawi, tetapi dari tebakannya, api surgawi yang baru terbentuk ini harus memiliki kualifikasi untuk peringkat di antara 6 besar. Karena itu terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, itu akan disebut 3000 api jantung teratai. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat sekelompok api ungu coklat di tangannya. Dia dengan lembut berkata, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan menyerap sekumpulan api ungu coklat ini kembali ke tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terulur, kepalanya terangkat dan teriakan jernih bergema di wilayah bintang yang sunyi ini seperti burung bangau. Teriakan itu panjang dan tulang di sekujur tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak saat ini. Di saat yang sama, auranya naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Menyusul peningkatan mendadak aura Xiaoyan, lautan api ungu kehitaman menjadi sangat liar dan ganas. Nyala api itu seperti gelombang pasang di lautan yang berdesing luas. Beberapa tornado api selebar 1000 kaki terbentuk di sekitar Xiaoyan. Banyak naga api berlama-lama dan meraung di luar badai. Douzong bintang 4, bintang 5, 6 bintang, 7 bintang. Aura Xiaoyan melonjak hingga menyebabkan seseorang terpana. Jika seseorang hadir, orang itu akan tercengang dengan tingkat peningkatan yang mengerikan ini. Target yang dibutuhkan orang lain beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk dicapai telah dengan cepat diatasi dalam 2 hingga 3 menit yang singkat ini. Terlepas dari seberapa baik kendali seseorang, kemungkinan besar seseorang akan runtuh di tempat. Kecepatan semacam ini melampaui kecepatan pesawat terbang. Bahkan mengambil roket tidak akan secepat ini. Aura yang membumbung liar melampaui bintang ke-7. Setelah itu, sekali lagi tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu menembus penghalang bintang 9 yang sulit sebelum perlahan berhenti. Itu, akhirnya stabil pada level itu. Raungan itu akhirnya melemah di tengah aura yang menggugah jiwa ini. Badai api di sekitarnya juga terhenti. Tangan Xiaoyan diturunkan dengan lembut. Dia merasakan douqi yang sangat besar dan perkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengalir di dalam nadinya. Sedikit erangan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kemajuan semacam ini sangat luar biasa. Flame mantra memang metode ki tingkat atas yang misterius. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Perasaan kekuatan bergelombang ini menyebabkan Xiaoyan merasakan dorongan untuk menghancurkan ruang ini. Pada saat ini, Xiaoyan yakin bahwa jika dia bertemu dengan Old Mogul lagi, dia pasti tidak akan melarikan diri seperti terakhir kali. Bintang 9 Douzong. Xiaoyan merasakan douqi di dalam tubuhnya. Senyuman di sudut mulutnya melebar. Ketika dia telah menelan Flame Heart yang jatuh saat itu menyebabkan dia melompat dari Douling ke puncak kelas Douwang. Dia telah melompati seluruh kelas. Kali ini, lompatan itu mungkin tidak tampak liar dan sekeras terakhir kali, tapi Xiaoyan mengerti bahwa energi yang dibutuhkan dalam kelas Douzong jauh dari energi yang dibutuhkan untuk melompat dari Douling ke kelas Douwang dengan jumlah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil maju dari kelas Douling ke kelas Douwang bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan Douzong untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Ini adalah perbandingan antara 2 kelas yang berbeda. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Jika Xiaoyan telah menelan api hati yang jatuh dari belakang kemudian setelah mencapai kelas bintang Douzong 4, itu kemungkinan hanya akan meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Untungnya, 3000 Burning Flame tidak hanya berperingkat lebih tinggi dari Valen Heart Flame tetapi energi yang dikumpulkannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Valen Heart Flame. Xiaoyan tersenyum, merasa sangat puas dengan kondisinya saat ini. Matanya tiba-tiba meluncur ke wayang langit di sisinya, dan dia segera menjadi terkejut. Pada saat ini, warnanya keemasan gelap.
Sekilas, itu memberi seseorang perasaan aneh menjadi maha kuasa. Apakah ini karena penyulingan suhu tinggi? Xiao Yan terkejut sebelum sampai pada pemahaman. Suhu di dalam wilayah bintang sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan 3000 Burning Flame, kemungkinan nasibnya tidak akan lebih baik. Kekuatan bertarung wayang langit-langit saat ini seharusnya meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah itu mampu mengalahkan Old Mugu sendirian. Petik 2. Xiao Yan mempelajari wayang langit dengan penuh minat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Matanya mengamati lautan api ungu hitam yang telah menyebar di wilayah bintang ini. Ini semua telah terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 Burning Flame selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat sia-sia untuk meninggalkan mereka di sini. Kalau begitu, izinkan saya untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Xiao Yan tersenyum. Telapak tangannya menghadap lautan api sebelum tiba-tiba mengepal. Ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang menakutkan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu hitam yang megah berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke telapak tangan Xiao Yan. Kompres. Mata Xiao Yan mengeras saat dia dengan lembut berteriak saat dia mengamati api agung yang berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pusaran api, berukuran 100 kaki, terbentuk di atas telapak tangan Xiao Yan. Banyak pilar api terus mengalir ke pusaran ini. Pusaran berputar dengan kecepatan yang semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya ungu kehitaman. Suara gemuruh yang dalam terus menyebar, menyebabkan ruang membentuk gelombang fluktuasi. Ketika kecepatan putar pusaran telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api setinggi 100 kaki juga mulai menyusut. Setelah sekitar setengah jam, pusaran itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, ini bukan yang dibutuhkan Xiao Yan. Tangannya terkepal dan pusaran itu sekali lagi meningkatkan kecepatan rotasinya. Zoom-zoom, riak mengerikan menyebar dari pusaran api. Cahaya api tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan sesaat kemudian. Segera, gelombang suara zoom muncul. Cahaya tersebar, dan manik ungu hitam seukuran tangan bayi muncul di telapak tangan Xiao Yan. Manik-manik ini berwarna ungu kehitaman dengan beberapa garis aneh dan samar di permukaannya. Ada nyala api yang membakar dan berputar di manik yang agak transparan ini. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk. Keringat dingin muncul di dahinya. Dari kelihatannya, pembentukan benda ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jenis manik yang terbentuk dari aglomerasi api disebut Fire Lightning Bat. Xiao Yan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan Yao Lao. Benda ini bisa dibilang cukup unik. Teknik khusus diperlukan untuk memampatkan nyala api secara ekstrim. Akhirnya, itu akan membentuk bentuk manik-manik ini. Penciptaan benda ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada kendali spiritual seseorang karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan saat menekannya, apinya akan meledak. Serangan balasan pada saat itu akan sangat parah. Jika kekuatan Xiao Yan tidak tiba-tiba melonjak, kemungkinan dia tidak akan berani mencoba membuat apa yang disebut Fire Lightning Bat. Meskipun Fire Lightning Bat ini sedikit merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan 3000 Burning Flame adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Saat ini, nyala api ini telah diaglomerasi dari kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan untuk membuat Fire Lightning Bat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, Fire Lightning Bat yang dia buat dengan 3000 Burning Flame bisa meledakkan bahkan seorang elit Doujun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan, jika itu mengejutkannya dan dia tidak bisa bertahan tepat waktu. Jika Xiao Yan tiba-tiba menggunakan serangan ini saat bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Xiao Yan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil membuat manik petir api ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan di kotak giok. Jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak giok akan menghancurkan keseimbangannya. Pada saat itu, mungkin akan meledak di tangannya sebelum dia bisa melemparkannya. Itu akan sedikit lucu. Xiao Yan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan Fire Lightning Bat. Api ungu hitam itu sempurna untuk dimurnikan. Sangat jarang menemukan nyala api yang mengandung kekuatan agung bintang-bintang di dunia luar. Xiao Yan secara alami hanya akan berhenti setelah menyempurnakan semua yang dia bisa.
Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Douzun, bahkan seseorang dengan kekuatan Mugu Tua kemungkinan akan diledakkan ke dalam keadaan yang mengerikan jika dia melemparkan selusin manik petir api. Xiao Yan diam-diam tertawa setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan isap yang kuat sekali lagi melonjak. Ketika Xiao Yan menghentikan penyerapan liar ini, wilayah bintang ini, yang telah lama sunyi, sekali lagi menjadi hidup. Badai api bersiul, riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri membentuk beberapa garis hitam pekat. Karena kekuatan kuat dari manik-manik petir api yang tercipta dari api 3000 pembakaran, Xiao Yan terus menyempurnakannya dengan cara yang bahagia dan tak kenal lelah. Penciptaan manik-manik petir api ini melelahkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, energinya habis setelah membuat sekitar 18 dari mereka, dan dia tidak lagi dapat terus membentuknya. Xiao Yan segera duduk dan berlatih setelah merasakan situasinya. Setengah jam kemudian, sebagian besar Doqi di dalam tubuhnya yang kelelahan telah pulih. Sementara Xiao Yan Doqi pulih, dia terkejut menemukan mantra api saat ini telah mencapai tingkat tinggi kelas D. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga melonjak. Di masa lalu, Xiao Yan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan Doqi-nya. Namun, dia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Selain itu, dengan keunikan mantra api, metode Qi tingkat tinggi kelas D biasa jauh lebih rendah darinya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, flame mantra saat ini dapat dianggap sebagai metode Qi terbaik di bawah kelas Tian. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika datang ke metode Qi yang diwariskan dari beberapa faksi atau klan kuno. Salah satu contohnya adalah yang disebut klan Gu dari Sun Er. Setelah diwariskan selama bertahun-tahun, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa ia tidak memiliki beberapa metode Qi atau keterampilan Dou yang dapat menghalangi orang lain. Namun demikian, flame mantra saat ini secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang menjulang. Dou Qi yang telah disempurnakan dari mantra api dan penguatan api surgawi akan sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan ini saja tanpa keterampilan Dou lainnya, kemungkinan besar bahkan ahli lain di puncak kelas Douzong tidak akan bisa menandingi Xiao Yan dalam serangan langsung. Xiao Yan tanpa sadar mengingat penatua pertama Tianxi dari lembah sungai es ketika dia memikirkan hal ini. Saat itu, Xiao Yan harus menggunakan semua taktiknya untuk menghadapi ahli seperti itu. Namun, jika mereka bertemu lagi, Xiao Yan menjamin bahwa tetua pertama Tianxi bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Xiao Yan merasa mabuk di dalam hatinya sesaat sebelum dia sekali lagi berdiri. Dia ingin membuat lebih banyak manik-manik petir api hanya untuk tertegun untuk menemukan bahwa tidak ada lagi kekuatan dalam api ungu hitam yang tersisa. Manik-manik petir api yang dibuat oleh jenis api ini tidak hanya akan jauh lebih lemah, tetapi juga tidak bisa bertahan lama. Ketika waktunya habis, mereka akan menghilang secara otomatis. Jadi, mereka tidak memiliki banyak nilai. Setelah melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meninggalkan pikiran di dalam hatinya yang ingin memurnikan 100 dari mereka. Matanya menyapu bagian dalam wilayah bintang sebelum berjalan ke area tempat pintu spasial berada. Sudah waktunya untuk pergi. Sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan manik-manik petir api, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Menara Pil saat ini turun ke keadaan cemas. Hampir semua ahli dari Menara Pil sudah keluar saat ini. Banyak mata cemas dan cemas berkumpul di langit. Distorsi yang intens muncul di sana. Ada sedikit panas menyebar darinya, menyebabkan suhu di sekitar Menara Pil meningkat. Orang-orang dari Menara Pil sangat menyadari tempat apa di langit ini. Itu adalah wilayah bintang, yang telah menjadi tempat terlarang Menara Pil. Semua orang masih ingat cara Xuan Kongzi yang menyedihkan ketika dia melarikan diri dari itu setengah tahun yang lalu. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat tinggal lama di wilayah bintang. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang orang lain. Selain itu, jika nyala api di dalam wilayah bintang benar-benar meletus, kota Pil Suci kemungkinan akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun, wilayah bintang ini, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Bahkan segel itu tampak seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini menyebabkan semua orang di dalam Holy Pil City menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Do Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota Pil Suci. Petik 2. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius saat mereka mengeluarkan perintah. Mereka bisa merasakan bahwa wilayah bintang telah menjadi sangat kejam hari ini. Jika meletus pada saat seperti itu, akan menimbulkan bencana besar.
Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak akan bisa menahannya. Xuan Yu, Tian Leizi, mari kita perkuat segelnya. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan serius menatap dua orang lain di sampingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Iya, Xuan Yu dan Tian Leizi mengangguk dengan wajah muram. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Dokter peri kecil, apakah kita harus pergi? Tian Huo Zunze di salah satu puncak bangunan di sekitar Menara Pil melihat ke ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia mengajukan pertanyaan pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil saat ini masih mengenakan gaun putih. Namun, wajahnya tampak jauh lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut menjawab, saya ingin menunggu dia. Tian Huo Zunze mendesah pelan. Dia melirik Ziyan di sampingnya, yang sedang menggosok kepalanya dengan sedih. Ziyan terus-menerus meraih seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya kemasan di tangannya. Dia bergumam, masih tidak ada masalah dengan segel naga. Xiao Yan pasti, seharusnya baik-baik saja, tapi kenapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Dia diam-diam melirik dokter peri kecil di sisinya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata dokter peri kecil tertuju pada ruang beriak di langit. Perkuat segelnya, Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat menyerbu ke dalam ruang kosong. Ada riak melingkar, tak terlihat yang menyebar dengan tenang. Dengan trio Xuan Kongzi melepaskan semua kekuatan mereka, ruang beriak mulai secara bertahap stabil. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera, retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi kusam kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir. Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan bentuk garis spasial yang aneh ini. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika retakan itu tiba-tiba bergetar. Api hitam ungu yang mengerikan menyapu seperti badai. Holy Pil City menjadi panik saat ini. Bangun formasi yang bagus. Wajah Xuan Kongzi menjadi hijau saat dia berteriak dengan marah. Dimengerti, banyak ahli dari Menara Pil berteriak serempak. Banyak tembakan Douki yang kuat ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Batuk, api sialan ini. Kembali, tepat ketika para ahli dari Menara Pil sedang bersiap untuk membentuk formasi, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Bahkan kutukan samar pun dikeluarkan. Meskipun suara ini tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegang. Ketika kutukan itu muncul, api hitam ungu yang diluncurkan dari celah spasial, seperti gunung berapi, segera menjadi lamban. Setelah itu, dengan cepat ditarik kembali di depan banyak mata yang terpana. Dalam sekejap mata, itu meluncur kembali ke celah itu. Lautan api yang menyebabkan Holy Pil City menjadi panik telah menghilang dengan cara yang lucu. Kekacauan di sekitar kota juga terhenti saat ini. Banyak mata tertegun menatap celah spasial di langit. Tentu saja, lebih tepatnya, pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Itu adalah Xiao Yan. Dia masih hidup. Ya ampun, bagaimana mungkin? Petik 2. Mengapa nyala api itu, yang bahkan kepala besar dari Menara Pil pun tidak bisa menangani, menuruti kata-katanya. Setelah perasaan tertegun berlangsung sesaat, seseorang akhirnya mengenali sosok seperti bintang ini, yang menjadi topik hangat semua orang di Holy Pil City setengah tahun yang lalu. Dalam sekejap, banyak percakapan pribadi dengan cepat bermunculan di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia merasa sedikit aneh ditatap oleh tatapan aneh ini. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah tercengang dari trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, 3 ketua asosiasi, apa kabar? Xiao Yan, kamu benar-benar masih hidup. Petik 2. Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya, namun Xiao Yan bisa tetap di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahunya saat melihat mata tertegun dari ketiganya. Tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang menyebar ke kota Pil Suci juga tiba-tiba menghilang. Aura Anda, trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka berangsur-angsur pulih setelah kejutan awal mereka. Mata mereka dengan hati-hati menyapu Xiao Yan dan kejutan di dalamnya menjadi lebih kaya. Aura Xiao Yan saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan saat dia memasuki wilayah bintang saat itu. Kamu telah menaklukkan 3000 Burning Flame.
Mata Xuan Kongzi berkedip. Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu saat dia dengan lembut menghirup udara dingin dan bertanya. Hihi, Xuan tua tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, kan? Xiao Yan tertawa dan bertanya. Aku baik-baik saja jika kamu telah menyelesaikan ancaman itu. Xuan Kongzi tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkalnya. Segera, dia menamparkan mulutnya dan berkata, namun, saya tidak berharap Anda untuk menaklukkan 3.000 api yang membara. Keras kepala orang itu adalah sesuatu yang kami saksikan bertiga. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika sesosok kulit putih tiba-tiba bergegas dari jarak dekat. Sebelum dia bisa pulih, itu sudah bergegas ke sisinya. Tangan yang sedingin es meraih lengannya. Wajah cantik dan memikat saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di matanya yang cantik. Dia terlihat sangat menarik dan akan sangat menarik perhatian orang lain. Tenang, aku baik-baik saja. Xiao Yan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya. Dia dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat dia menatapnya. Dia meraih tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah dan cantik. Hihi, saya sudah mengatakan bahwa dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah. Suara tawa Ziyan juga ditransmisikan dari belakang dokter peri kecil. Namun, Xiao Yan masih bisa mendengar desahan lega dan kegembiraan dalam nadanya. Pak Tua Yao, saya telah membuat kalian semua khawatir. Xiao Yan menepuk tangan dingin dokter peri kecil, menoleh, dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huo Zunze, yang mengikuti dari belakang. Tian Huo Zunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiao Yan dan keterkejutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini sudah berada di level bintang Douzong 9. Ketika Xiao Yan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia telah berada di sekitar level bintang Douzong. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiao Yan untuk waktu yang lama, Tian Huo Zunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Ketika dia berada di level bintang 4 Douzong, dia telah mampu mengalahkan Tian Xi, seorang ahli di puncak kelas Douzong. Sekarang dia telah mencapai level bintang 9 Douzong, sepertinya tidak ada orang di kelas Douzong yang cocok untuknya. Bahkan beberapa dari Douzuns yang lebih lemah mungkin tidak akan menang melawannya. Kecepatan latihanmu, itu benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk menerobos ke kelas Douzun. Petik 2. Tian Huo Zunze dengan pahit tertawa di dalam hatinya dan menghela nafas. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat Anda hilang, dia terus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 ketua asosiasi tidak menghentikannya, dia akan dengan paksa menerobos masuk. Petik 2. Mendengar ini, mata Xiao Yan menatap dokter peri kecil, yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya saat ini. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah kebaikan hati. Dokter peri kecil telah meninggalkan Kekaisaran Chuyun bersamanya untuk pergi ke wilayah Black Corner dan mengikutinya ke Central Plains. Dia tidak pernah mengutarakan keluhan apapun meskipun menempuh jarak yang begitu jauh. Meskipun Xiao Yan telah membantunya menyelesaikan tubuh racunnya yang menyedihkan, masih sulit untuk menebusnya karena dia mengikutinya sepanjang waktu. Dokter peri kecil tampaknya telah merasakan perubahan di mata Xiao Yan. Ini menyebabkan dia merasa sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut saat melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia mengembalikan emosi di dalam hatinya saat menyapu matanya. Ketika dia melihat barisan besar menara pil di sekelilingnya, dia tanpa sadar tertawa. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke trio Xuan Kongzi dan berkata, maaf telah menyebabkan masalah di menara pil. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Saya telah menderita banyak gangguan dari Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada Anda di wilayah menara pil kami, Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah saat dia melarikan diri di masa depan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan tertawa. Guru, sudut mulut Xiao Yan melengkung saat mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil mendapatkan 3000 Burning Flame. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Aula Jiwa. Melihat wajah Xiao Yan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke menara pil. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen ditahan. Saat Anda berada di wilayah bintang,
Petik 2. Hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk dengan berat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Hall of Souls berpikir untuk mentransfer Yao Chen ketika mengirim orang setelah kamu saat itu. Namun, karena urusan pil gathering, transfer itu akhirnya tertunda. Namun, selama setengah tahun Anda hilang, mereka memiliki cukup waktu untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat. Petik 2. Xuan Kongzi berbicara dengan ekspresi muram di ruang pertemuan di dalam pil tower. Dia memang sudah bergeser ya. Ekspresi Xiao Yan tenggelam, dan tinjunya sedikit mengepal. Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana Hall of Souls memenjarakan guru? Mata Xiao Yan panas membara saat mereka menatap Xuan Kongzi. Pengumpulan informasi dari Menara Pil jauh lebih baik daripada 4 anggota kelompoknya yang mencari-cari secara acak. Dengan bantuan mereka, pasti akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk, tapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Xuan Yu perlahan berkata, namun, Anda tidak perlu cemas. Dengan informasi kami saat ini, kami harus menunggu segera sebelum kami dapat menyelidiki semuanya dengan benar. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Menara Pil saat ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Hall of Souls sangat berguna untuk Yao Chen. Kecuali jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Xuan Kongzi terhibur, tampak tidak mau membiarkan Xiao Yan menjadi terlalu khawatir. Ya, terima kasih Ketua Asosiasi. Selain itu, jika kami berhasil memperoleh informasi, kami hanya dapat mengandalkan kemampuan Anda. Jika kita mengulurkan tangan, kita pasti akan membuat marah Hall of Souls dan pertempuran besar mungkin meletus. Menara Pil saat ini tidak cocok dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, Xuan Kongzi terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Sudah cukup bahwa Menara Pil membantuku menemukan lokasi di mana Hall of Souls telah memenjarakan guru. Xiao Yan akan merasa tidak enak jika aku mendapat lebih banyak bantuan. Xiao Yan tidak merasakan apapun sehubungan dengan hal ini. Trio Xuan Kongzi adalah kepala besar dari Menara Pil. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat mewakili Menara Pil. Selain itu, Hall of Souls sangat menakutkan. Jika pertempuran besar meletus, implikasinya akan luar biasa. Oleh karena itu, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak akan berani secara terbuka menyatakan perang dengan Hall of Souls kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kamu bisa yakin. Tidak peduli apa, Hall of Souls adalah musuh Menara Pil saya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Xuan Kongzi menjawab sambil merasa sedikit menyesal. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Old Xuan dulu. Kamu harus beristirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Anda dapat segera bertindak setelah kami memperoleh informasi. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang mereka dapat mengirimkan informasi. Feng Zunze telah memberikannya padanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang, saatnya memanggil dia. Setelah dia mengumpulkan semua orang dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerang ke tempat Yao Lao di penjara dan menyelamatkannya. Guru, santai. Segera, murid akan dapat menyelamatkanmu. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas lembut dan niat membunuh yang gelap melintas di mata hitamnya. Dia pasti akan mengembalikan rasa sakit yang Hall of Souls berikan kepada Yao Lao 1000 kali lipat. Retak, niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan giok itu tiba-tiba hancur. Setelah mengobrol dengan ketiga kepala besar itu sedikit lebih lama, kelompok Xiao Yan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Xiao Yan secara acak bertanya setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah untuk ditangani, Ye Zong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xin Lan dalam kekecewaan setelah menunggu dengan putus asa untuk waktu yang lama. Dokter peri kecil dengan sopan memberitahunya. Iya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Klan Ye saat ini dalam kondisi buruk. Menjadi tetua pertama jika klan Ye Zong tidak dapat menunggu di sekitar Holy Pill City. Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membuat Xiao Yan tahu bahwa Ye Zong tulus. Selain itu, orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam datang untuk menemukan masalah sekali selama periode waktu ini. Yang mereka sebut pemimpin Sekte Junior dan dua sesepuh hilang dalam Pil Realm bersama. Kemungkinan besar mereka mengalami kecelakaan. Mereka mengira bahwa Andalah yang bertanggung jawab. Makanya, mereka sering datang mencari masalah. Namun,
Cao Ying adalah seorang saksi dan berkata bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam adalah Mugu Tua. Menambahkan mediasi Pil Tower, pihak lain dengan enggan pergi. Dokter peri kecil sedikit mengerutkan kening dan berkata, namun, dari caraku melihatnya, mereka masih membencimu. Jika mereka mendapatkan berita bahwa Anda meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan menemukan masalah. Petik 2. Sungguh sekelompok orang yang keras kepala. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Jika mereka benar-benar datang untuk mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik. Petik 2. Iya, Xiao Yan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh cantik dokter peri kecil dan kejutan melintas di dalamnya. Dia berkata, auramu sepertinya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Poison dan di tubuh saya memiliki efek ajaib pada latihan saya. Saya telah meningkat cukup signifikan selama waktu 1 tahun ini. Dokter peri kecil meringkuk mulutnya menjadi senyuman saat dia menjawab. Sangat signifikan. Kekuatanmu saat ini kemungkinan telah mencapai puncak bintang 3 Douzun. Dengan kecepatan pelatihan ini, kemungkinan sangat sedikit orang di kelas Douzun yang dapat bersaing dengan Anda. Tubuh racun sedih yang sepenuhnya terkendali memang menakutkan. Tian Huo Zun Ze di sisinya tertawa getir. Nadanya juga cukup rumit. Kekuatannya juga meningkat sedikit selama periode waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan Little Fairy Doctor. Puncak dari 3 bintang Douzun Hu, kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Jika tubuh racun buruk dokter peri kecil saat ini benar-benar meletus, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Pak Tua Yao tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Anda telah menstabilkan diri Anda di puncak bintang Douzun dalam waktu 1 tahun. Menerobos kedua bintang Douzun atau bahkan pulih ke puncak sebelumnya hanyalah masalah waktu. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab. Sulit, mampu memulihkan kekuatan Douzun telah melebihi harapan saya. Aku hanya berada di level bintang 5 Douzun di puncakku. Tian Huo Zun Ze tertawa getir. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk pulih ke puncaknya. Setiap level dalam kelas Douzun sangat sulit untuk ditingkatkan. Menghabiskan beberapa dekade atau bahkan berabad-abad bukanlah kejadian yang langka. Alasan inilah mengapa dia merasa terkejut dan iri dengan kecepatan pelatihan Little Fairy Doctor. Itu mungkin tidak pasti, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, seseorang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal. Namun, metode lain dapat secara drastis mengurangi periode waktu ini. Petik 2. Maksudmu, mengandalkan pil obat. Tangan keriput Tian Huo Zun Ze menegang di sekitar cangkir teh yang dia pegang. Wajahnya yang tersenyum pahit memiliki panas yang membara di atasnya. Pada levelnya, hanya pil obat yang telah mencapai tingkat ke-8 yang bisa membantunya. Bolehkah saya tahu jika Pak Tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Pil hijau jamur. Tian Huo Zun Ze terkejut. Panas api di matanya melonjak. Ekspresi bersemangat juga melintas di wajahnya. The Fungus Green Pill dikabarkan dapat memungkinkan seseorang yang kekuatannya telah menurun untuk kembali ke puncaknya. Pil hijau jamur memang ada gunanya. Namun, itu tidak dapat memungkinkan Anda untuk kembali ke kekuatan puncak Anda seperti yang telah Anda gambarkan. Itu hanyalah rumor belaka. Berdasarkan perkiraan saya, jika Tuan Tua Yao mengkonsumsi pil obat ini, Anda seharusnya dapat pulih ke tingkat Douzun bintang 3. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia membersihkan beberapa mitos. 3 bintang, itu juga cukup. Tian Huo Zun Ze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun, pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat sulit untuk memperbaiki. Bahkan seorang ahli alkimia tingkat 8 biasa akan merasa sulit untuk berhasil menyempurnakan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu Tian Huo Zun Ze, serahkan masalah ini padaku. Tuan Tua Yao telah banyak membantu saya. Sekarang, saya harus mengganti sedikit uang Anda. Petik 2. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tian Huo Zun Ze memang asisten yang baik bagi Xiao Yan selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiao Yan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Tian Huo Zun Ze, dia akan menjadi penjaga Xiao Yan selama setahun. Saat ini, waktu 1 tahun sudah habis. Xiao Yan secara alami perlu membantunya lebih banyak jika Xiao Yan ingin pihak lain tetap tinggal. Selain itu, dia mungkin harus menuju ke aula jiwa untuk menyelamatkan Yao Lao segera.
Pada saat itu, secara alami formasi terbaiknya adalah sekuat mungkin. Dengan membantu Tianhuo Zunze meningkatkan kekuatannya, itu akan meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Ini, mengucapkan terima kasih tidak berarti keadilan sebesar itu. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Petik 2. Tianhuo Zunze melebarkan mulutnya. Kata-katanya yang sopan beredar di mulutnya sebelum ditelan ke dalam perutnya. Dia mengangguk dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Tua Yao memperbaiki pil hijau jamur sebelum menara pil berhasil mendapatkan informasi apapun. Xiao Yan menyeringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, ini sudah sangat larut. Kalian semua harus istirahat lebih awal. Beritahu saya jika menara pil memiliki berita apapun. Saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Petik 2. Dokter peri kecil dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Hanya Ziyan yang menggumamkan beberapa kata tidak puas terkait dengan retret di dalam mulutnya. Xiao Yan duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah sisa 3 segel keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Hati Xiao Yan jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa, satu set lengkap teknik Do tingkat tinggi kelas D. Bahkan jika seseorang membelah setiap segel di dalamnya, itu pasti masih lebih kuat dari teknik Do tingkat tinggi kelas D biasa. Jika 5 segel itu ditumpuk satu sama lain, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Dengan bisa menjadi salah satu keterampilan pamungkas klan Gu, itu pasti tidak memiliki nama kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun, Xiao Yan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan dari 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun, ketika para ahli yang berhubungan dengannya menjadi lebih kuat, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut secara bertahap menjadi canggung. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiao Yan perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er mencatat metode pelatihan untuk 3 segel terakhir, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel tanah terbalik sementara itu akan sedikit berat baginya untuk berlatih segel penguburan langit. Dia tidak akan berdaya untuk mempraktikkan segel dewa kuno terakhir. Berdasarkan apa yang terekam di gulungan, jarang ada yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mempraktikkan hal ini. Namun, Xiao Yan tidak serakah. Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Mampu mempelajari Overturning Lensel dan Sky Burying Cell sudah cukup untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak menunda lebih lama lagi karena dia mengingat semua informasi di dalam gulungan itu di benaknya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang tidak biasa dan rumit di depannya. Tingkat keterampilan segel dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik Do yang mendalam dalam klan Gu. Kesulitan dalam mempraktikannya cukup besar. Untungnya, Xiao Yan tidak bisa lagi dianggap sebagai pemula. Dia memiliki pengalaman berlatih 2 meterai pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak berhasil menguasai segel, tetapi mereka akan menjadi akrab lebih cepat. Seorang pria muda duduk bersila di dalam ruangan yang sunyi. Tangannya terus beralih di antara segel tangan yang menyilaukan. Sementara segel tangan berubah, benang dari riak aneh diam-diam menyebar darinya. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiao Yan telah menggunakan segel tanah terbalik dan segel penguburan langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana dia lupa makan dan istirahat serta pengalaman masa lalu Xiao Yan, dia secara bertahap menjadi akrab dengan segel tanah terbalik. Dia juga melihat sekilas di Sky Burying Cell. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum Xiao Yan menguasainya. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiao Yan ini berlanjut selama 7 hari. Namun, tiba-tiba itu dipatahkan oleh Little Fairy Doctor. Tepat ketika dia bersukacita karena dia mengira menara pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, dokter peri kecil memberitahunya bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata dokter peri kecil. Rasa dingin yang gelap segera melintas di matanya. Sekte Xuan yang mendalam. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu, cukup banyak orang yang datang. Kali ini, sepertinya kepala Sekte Xuan yang mendalam ingin mengambil nyawamu untuk nyawa putranya.
Petik 2. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia turun dari tempat tidur dan berkata dengan lemah, "Kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat." Xiao Yan memimpin untuk keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak bertemu mereka, kemungkinan nama juara pil gathering benar-benar akan menjadi lelucon.